Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arko Feranibawa dari kelas dari 3A di NPM 2478 2006. Kali ini saya mau menjelaskan kode praktikum 12 yaitu mengenai tentang menggunakan rainforest dan juga decision tree ya. Jadi di sini pertama-tama di kode saya ini mungkin sebentar ya. Kita buka LMS dulu untuk melihat kriteria-kriteria penugasan yang ada di dalam praktikum 12 kali ini. Di sini menggunakan import Panda ya, dan juga NumPy. Em, untuk olah data ya, Panda dan NumPy, dan juga Matplotlib ini untuk grafik ya, untuk visualisasi, dan Seaborn juga ya pastinya. Kemudian di sini saya menggunakan beberapa ya, beberapa apa nih, jatuhnya kayak metode ya, mengimport train template, column transformer, one head encoder, simple inputter, dan pipeline. Karena saya menggunakan pipeline. Kemudian untuk metriknya, saya menggunakan confusion matrix, accuracy score, precision score, recall score, advance score, error curve, AUC, classifier report, precision recall curve. Dan juga di sini menggunakan decision tree dan juga random forest. Kita lihat dulu untuk Oke, jadi mengklasifikasi ya, dan mau membangun beberapa model klasifikasi, seperti decision tree dan juga rainforest. Nah, tadi saya itu menggunakan decision tree dan juga rainforest. Decision tree ini berarti adalah pohon keputusan. Dan mau sistem data klasifikasi, nah ini encoding, makanya menggunakan encoder. Dan juga sih masih dapat model menggunakan confusion matrix, akurasi, precision call, dan juga F1 score. Jadi itu evaluasi model lah ini, menggunakan ini. Oke, lanjut ke load dataset ya. Ini seperti biasa lah ya. Karena saya absennya 6, maka saya menggunakan Coffee CSV. Ya, ini print save data of depth shape ya seperti biasa ya. Dan ini bisa dilihat kalau untuk load dataset pasti dia 5 data pertama ya. United States, Brazil, Ethiopia, Ethiopia juga. Sini ada datanya ya. Kemudian di sini missing value per kolomnya juga ada. Nah, ini missing value per kolomnya. Di region ada 36, kemudian ini 000. Nah, di data owner-nya ada 5 missing value. Data validity ada 125, browsing method 62, dan data color 47. Data type-nya adalah integer 64. Oke, seperti biasa lah ya. Nah, di sini ada statistik fitur numerik. Statistik fitur numerik di sini melihat numerikalnya. Ada count, min, standard min, ya, average, max dari coffee.csv. Jadi kita lihat dulu mendeskripsikan ya statistiknya. Untuk melihat deskripsi fitur numerik dan membuat beberapa histogram nanti di bawahnya. Nah, ini untuk beberapa ini apa ya? Visualisasinya skor kualitas dari si kopi tersebut. Di sini untuk aroma dan flavor ini bisa dilihat ya. Dia skornya itu meningkat ke angka 600, kemudian dia menurun ya aroma. Flavor ini ada rasa ya, rasa di sini juga meningkat. Acidity, data scores body, balance, dan total. Nah, ini untuk kualitas kopinya ya. Data scores aroma dan dia seperti ini. Nah, ini ada data scores aroma, flavor, acidity, body, balance ya di sini. Ada flavor, dia ngambil dari sini. Kemudian di sini ada data type spesies ya, ini adalah preprocessingnya. Inilah preprocessingnya.
Jadi di sini menggunakan DF data type species. Nah, di sini data type species itu mana ya? Intinya dia ngambil dari numerik ini. Kemudian di sini data type species ya kan. Terus kemudian menggunakan label Y dan X. Ini Y dan X. Dan ini ada pisahkan kolom numerik dan kategorik. Nume ini berarti numerik dan cat ini kategorik. Jadi dipisahkan. Dan ini adalah berarti ini numerik ya. Ini numerik, location, altitude, max, dan ini kategoriknya. Jadi kita pisahkan. Ini step preprocessing ada uh, dua apa itu namanya label ya, label Y dan X. X itu untuk uh, sama aja sih. Oke, pokoknya ini intinya ada dua kolom ya, numerik dan juga kategorikal. Nah, di sini bisa dilihat kolom-kolomnya itu apa aja. Nah, ini untuk numerik ya, pastinya ini numerik karena dia average ya, dengan angka-angka, number of bags dan lain-lain. Dan untuk kategorikal seperti country, region, owner datanya siapa, varietasnya apa, data type-nya apa, dan processing method data type-nya apa, data color, dan objeknya apa. Dipisahin dulu pre-processing. Kemudian di sini itu ada untuk pipeline ya, bagian pipeline. Jadi untuk bagian pipeline di sini untuk imputasi median ya, numeric transformer pipeline. eh, Kenapa saya menggunakan simple inputter strateginya median? Karena dengan strategi median untuk mengisi nilai kosong gitu ya. Banyak kan nilai-nilai kosong tadi yang ada di situ ya, di datanya yang sebelum masih benar-benar belum diapa-apain. Menggunakan median karena supaya untuk mengisi nilai kosong. Untuk fitur kategorikalnya ya, ini kategorikal transformer. Ini kan tadi numerik, dan untuk kategorikalnya saya menggunakan simple inputter dan strateginya adalah most frequent. Yang artinya dia nah, menurut Watson encoder, jadi itu modus dan dilanjutkan dengan Watson encoder. Nah, ini modus ya. Modus itu berarti kan most frequent itu berarti most itu berarti paling sering keluar ya. Dan juga Watson encoder. Kenapa saya menggunakan ini? Karena untuk mengubah kategorikal menjadi bentuk numerik biner. Biner berarti 0101. Kemudian di sini ada kolom transformernya ya, numerikal. Dengan cara ini saat model dilatih, preparasi akan otomatis diterapkan di fitur yang sesuai. Jadi di sini untuk ya supaya sesuai dengan fitur-fiturnya ya. Preprocessor kolom transformer, transformers, ya ini numerikal, numerikal berarti ya numerik transformer. Dia pakai yang ini. Berarti kalau untuk kategorikal berarti dia menggunakan yang ini. Oke, lanjut kita ke saya menggunakan train test juga ya di sini ya. Di sini mana ya, ada train test nggak sih? Setahu saya ada deh. Nah, ini train test split. Jadi di sini saya menggunakan train test juga. Setelah pre-processing siap ya. Jadi setelah pre-processing tadi, step-step di atas ini selesai, saya itu membagi data menjadi data latih, data train, dan juga data uji, data test. Makanya di sini ada X-train, X-test, Y-train, Y-test. Jadi dibagi dua nih. Setelah pre-processing tadi, saya bakal mengubah data itu menjadi dua. Membagi data, yang pertama data latih, dan juga data uji, tes ya kan. Jadi di split ya, namanya aja train test split, berarti di split. Oke, di sini seperti ini kodenya ya. Normalize through. Dan di sini adalah untuk outputnya adalah
Arabica dan Robusta ya, data type spesies. Nah, dia ngambil dari data type spesies juga, spesies kopi. Berarti di sini Arabica 0,9 dan Robusta 0,2. Yang berarti di sini lebih cenderungnya ke arah si Arabica ya, 80% dan juga Robusta ini sekitar 20%. Nah, dengan apa gunanya Stratify ini penting karena datanya imbalance. Imbalance itu berarti dia belum seimbang gitu ya. Belum belum balance. Belum balance. Kemudian makanya dia menggunakan trend test biar tetap seimbang gitu. Langkah ini tuh penting supaya nanti di evaluasi model itu lebih kelihatan ya, lebih adil dan lebih balance lah nanti di step-step selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada namanya pipeline ya. Aduh. Di sini ada pipeline yang tadi udah sebelumnya udah dilihat ya, udah saya include juga udah import ya, di pipeline. Nah, gunanya ini. Jadi di sini bisa dilihat ya, preprocessor. Jadi di sini saya menggunakan model decision tree classifier. Oke, preprocessor yang tadi udah saya buat ya. Terus modelnya decision tree, semua decision tree, dan juga random state-nya ini 42. Kenapa 42? Agar hasilnya itu reproducible. Nah, kemudian class weight-nya ini balance, berarti membantu sedikit ya. Nih, ada buat ngebantu tadinya imbalance kan. Jadi supaya lebih balance. Jadi lebih ngimbangin lah keseimbangan kelas Arabica dan Robusta. Karena tuh Arabica dan Robusta tuh benar-benar jauh banget ya, 80% dan 20%. Ya, jadi di sini X-train dan Y-train juga dipakai tadi sebelumnya, dan ini adalah pipeline-nya. Nah, inputer ya kan, pakai simbol inputer, strateginya median tadi benar. Sebelumnya ini buat numerikalnya ada ini, dan kategorikalnya sama ya, tadi kan udah ada kodenya juga di atas. Nih, berarti numerikal itu menggunakan simple inputer dan strateginya median. Untuk kategorikal di sini ada dua. Pertama itu adalah modus, most frequent, dan juga what time encoder yang berarti dia tadi menggunakan cara what time encoder, dan juga di sini menggunakan decision tree classifier. Balance random state 242. Kemudian di sini lanjut ya, di sini untuk random forest. Jadi saya menggunakan decision tree dan juga random forest. Sama aja, step preprocessor tadi kita ambil yang udah dilakukan sebelumnya, menggunakan model random forest. Nah, di sini ada beberapa. Nah, estimator 200 ini adalah jumlah si pohon kopinya. Kemudian 42 ini buat reproducible. Dan OOB score true ini supaya menghitung OOB score-nya. Dan NJABS min 1 ini adalah berfungsi untuk menggunakan semua core CPU untuk mempercepat. Nah, jadi core CPU laptop saya ini bakal digunakan gitu ya. Class weight-nya balance, dan ini excellent train. Jadi ini pipeline-nya ya. Untuk numerical menggunakan median, ini post frequent, ini pakai what and encoder, dan juga ini menggunakan random forest classifier ini. Lanjut, nah di sini udah masuk ke tahap evaluasi. Jadi ini udah evaluasi, ini ada fungsi untuk mengevaluasi model dari tes dari data tadi ya yang udah dites kita, modelnya pakai apa, dan labelnya Arabica. Oke, dan sini predik proba dan erosi dan PR curve. Jadi dalam fungsi ini tuh saya menghitung akurasi ya ini. Jadi saya ngitung beberapa nih ya. Akurasi score, precision score, recall score, F1 score, dan ada classification report. Dan juga di sini ada confusion matrix. Nah, untuk Arabica, Robusta ya, dua itu aja ya. Dan juga di sini ada ROC curve dan AUC. Jadi di sini untuk fungsi evaluasi lah ya. Dan fungsi confusion metric itu menampilkan dalam bentuk heat map. Jadi confusion metric ini untuk menampilkan dalam bentuk heat map. Dan kalau model punya predik proba juga ya, predik proba nih, proba erosi curve juga dihitung dan AUC, dan menggambarkan grafik erosi serta precision curve, recall curve.
Nah, ini kan udah buat fungsinya nih ya. Kemudian kita lihat output dari evaluasi modelnya, hasil dari evaluasi modelnya ini. Saya panggil ya, tadi fungsi tadi itu. Saya mendapatkan beberapa ini. Nah, ini tuh decision tree, akurasinya itu 0,98 dan precision 0,98. Recallness 1.0 dan advanced score ini hampir mendekati 1 ya. Dan di sini bisa dilihat ada classification report ya. Jadi kita report dari hasilnya. Arabica di sini 0,98, recallnya segini dan robusta ya. Dan ini untuk heat map-nya ya. Predicted actual Arabica. Dari sini tuh bisa dilihat ya kedua model. Oke, ini decision tree ya. Oh, ini random forest-nya. Ini confusion matrix-nya. Ini untuk ROC curve decision tree-nya ya. Dia positive rate-nya 1 nih. Nah, ini juga ada di random forest-nya juga ya. Confusion matrix. Ini untuk confusion matrix-nya. Jadi dari hasil ini itu bisa kita lihat ya bahwa kedua model ini sebenarnya punya akurasi dan advance score itu yang sama-sama tinggi ya kita lihat. Oh iya benar random forest dan juga decision tree itu sama-sama tinggi. 0, beda-beda tipis lah ya. Apa sama ini? Sama-sama tinggi mah. Tapi random forest biasanya itu memiliki AOC yang lebih besar. Artinya lebih baik dalam membesarkan kelas Arabica dan Robusta. Berarti untuk random forest itu lebih baik ya. Di AOC. Oh iya nih beda nih. Beda nih. Oh iya lebih besar sih. Iya, iya benar-benar lebih besar. Kalau- Oke. Kemudian conversion matrix. Bentar. Ini 162. Sama aja ya. C, rho C. Ini 0,010, 0,250. Oke. Jadi intinya random forest itu lebih bagus ya untuk eh, AOC ya, memiliki lebih besar. Jadi lebih baik memisahkan lebih baik untuk memisahkan kelas Arabica dan Robusta. Selanjutnya di sini ada depth, depth, mana sih? Depth versus error. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi di sini untuk disentris juga saya juga melakukan analisis hubungan antara kedalaman pohon ya. Depth itu kedalaman pohon dan train error dan test errornya juga. Nah, di sini pakai preprocessor, terus model ada decision tree, ya max depth-nya, ini misalnya biar ini, menggunakan X-train dan juga Y-test. Dan bisa dilihat bahwa di sini, grafik itu menunjukkan bahwa jika depth terlalu kecil, error lain dan tes masih tinggi atau underfitting ya. Kalau depth terlalu besar, error train menjadi sangat kecil, bahkan nol. Tapi error test tidak banyak berkurang. Ini tanda overfitting. Jika depth-nya terlalu kecil, benar. Oke, ini error 0,64.
Max depth terlalu besar, 0,04. Oh, berarti kalau dia eh, depth-nya tinggi seperti ini ya. Oh, enggak dong. Depth-nya 10. Depth-nya 10 berarti error trace menjadi sangat kecil, bahkan 0, tapi error trace tidak banyak berkurang. Ini berarti memang errornya memang masih error trace-nya rata gitu ya. Jadi sama aja. Kemudian di sini ada eh, analisis khusus untuk random forest, OOB, dan feature importance. Di sini ada OOB score ya, OOB score-nya berapa? 0,9 dan OOB error-nya 0,08. Model OOB score dan error. Oke. Lanjut di sini untuk importance ya, feature importance-nya. Di sini saya itu mengambil nama fitur setelah one hot encoding, jadi lalu saya plot jadi 15 fitur terpenting. Jadi di sini 15 fitur terpenting yang ada di random forest. Di sini ada data score sweetness yang berarti itu adalah manis ya. Ini varietas Caturra dan masih banyak lagi. Jadi sweetness tuh paling sweetness berarti oh ya manisnya full segini. Ini adalah fitur-fitur importance paling important ya paling penting. Kemudian di sini ada terakhir juga saya itu membuat grafik hubungan antara jumlah pohon dengan error pada tes, yaitu menggunakan estimator dan tes errornya. Jadi mengestimasikan ya berapa jumlah error yang ada di tes data tadi. Nah, di sini ya pipeline yang tadi itu di atas, terus pakai exlinear train juga. Di sini bisa dilihat ada output ya. Jadi transverse error. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa saat jumlah pohon itu ditambah, berarti ada penaikan kan? Ada penaikan, ditambah, di itu errornya awalnya turun, kemudian mulai stabil. Oh iya, ini kan tinggi nih. Ditambah, terus mulai stabil. Jadi setelah jumlah tertentu menambah pohon lagi tidak terlalu meningkatkan akurasi, hanya menambah waktu komputasi. Oke. Ini kan belum nih, turun, lalu stabil, dan dia meningkat lagi. Oke, mungkin kesimpulannya adalah dari seluruh proses ini, yang bisa saya simpulkan adalah pertama, tahapan EDA dan pre-processing ini tuh sangat penting sebelum melakukan klasifikasi, terutama karena dataset ini memiliki banyak fitur. Ya tadi fitur ini ya, fitur import ini cuma 15 fitur importance, tapi banyak fitur-fitur yang lain yang banyak gitu ya. Dan datanya itu imbalance. Dan juga yang kedua adalah baik di Sentry maupun Random Forest memberikan performa yang cukup baik untuk memprediksikan jenis. Tadi yang memprediksikan ini. Oke. Dan juga analisis fitur importance yang ini itu memberikan insight bahwa skor kualitas dan informasi lokasi data varietas sangat berpengaruh. Ya, dalam membedakan jenis kopi, biasanya kan sweetness dan juga varietas Caturra ini nggak kurang tahu juga ya. Dan juga produksi number, pokoknya ini sangat berpengaruh dalam membedakan jenis kopi lah. Jadi mungkin sekian gitu aja sih penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.